A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sebelumnya saya mau ingetin bahwa di channel saya mungkin bukan channel hiburan ya. Jadi misalnya kalau kurang ada pengeditan ya mohon dimaklumi, karena kita fokus pada isi dari tema yang harus dibahas, karena ini berhubungan dengan pengetahuan, dan kita tidak membahas sesuatu yang berbentuk packaging tetapi berbentuk yang substansi atau rahasia. Jadi memang kita coba untuk, walaupun sebenarnya tidak salah juga kalau kita menggunakan beberapa pengeditan video yang mungkin bisa tampilannya lebih bagus dan enak dilihat, karena Tuhan juga suka keindahan. Jadi kita juga tidak perlu menganggap bahwa pengeditan juga perbuatan yang salah, bukan begitu. Tapi memang diharuskan sebaiknya fokus diisi terlebih dahulu. Untuk pengeditan mungkin nanti video saya kedepannya akan lebih ada pengeditan supaya lebih bisa enak dilihat dan juga bisa dicerna lebih baik, karena dengan kata-kata kadang ada orang yang memahami itu dengan berbentuk tulisan dan gambar. Nah itu jauh lebih bisa memahami, walaupun sebenarnya kata-kata juga bisa diperjelas. Jadi orang bisa memahami sesuatu jika seorang guru juga atau seorang yang kita berhadapan membicara mampu memperjelas pembicaraan dengan cara yang sederhana sehingga bisa dipahami oleh orang yang biasa. Misalnya kita tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah yang harus diketahui lewat pendidikan jalur formal, misalnya seperti bahasa-bahasa kedokteran, bahasa-bahasa Yunani yang biasa disebutkan di pelajaran yang kita dulu sekolah atau di SD atau apapun di sampai sana. Biasanya ada istilah-istilah yang diambil dari bahasa Yunani dan juga bahasa Inggris. Tapi itu pun bukan berarti saya tidak ingin menggunakan bahasa itu. Mungkin sesaat saya akan menggunakan bahasa itu dan sesekali mungkin akan digunakan, tapi mungkin dengan sedikit gestur tertentu, atau sehingga seorang bisa memahami, yang mendengarkan bisa memahami, penonton juga semua yang melihat video ini bisa memahami. Dan yang terpenting adalah bagaimana dalam sebuah penyampaian kita itu bisa membuat orang itu memahami secara sederhana saja. Maksudnya tidak kadang-kadang gini, kalaupun kita menggunakan bahasa tinggi juga ya memang ada juga yang paham, tapi juga ada yang senang dengernya. Tadi gak paham tapi senang dengernya gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya wajar ya, karena kalau wah kayaknya hebat banget nih kata-katanya gitu kan. Kadang kita lihat suka ada beberapa orang yang menggunakan kata-kata tertentu yang sebenarnya itu kata-katanya itu aneh tapi enak gitu dilihat. Nah itu adalah sebuah packaging, tapi dia nggak paham, tapi enak aja untuk dengerin dan untuk dilihat gitu cara dia mengekspresikannya, walaupun sebenarnya tidak punya substansi atau makna yang penting atau mendalam. Oke, lanjut ke bahasan ulama, yang bagaimana kita mengenal ulama yang akhirat. Jadi ulama akhirat itu punya beberapa ciri khas
Dan ciri khasnya itu yang pertama itu tidak punya dua ciri khas yang sebenarnya menonjol di dalam diri mereka, yaitu punya ciri khas. Yang pertama adalah miskin yang juga kaya. Jadi mereka punya dua karakter. Ulama-ulama ini punya dua karakter yang atau dua sifat yang ada di dalam diri mereka yang bisa kita kenali bahwa beliau adalah ulama akhirat. Jadi ulama akhirat ini dan ulama dunia sebenarnya sama punya karakter itu, tapi penempatannya berbeda ya. Karakter antara miskin dan kaya. Jadi di dalam diri mereka itu ada karakter miskin dan kaya. Apa sih yang dimaksud miskin dan kaya di dalam karakter mereka atau sifat mereka atau pribadi mereka? Jadi mereka itu miskin di hadapan Tuhan. Jadi mereka itu miskin di hadapan Tuhan, bukan secara harta ya. Di hadapan orang-orang berilmu, di hadapan orang-orang lain. Jadi mereka itu senantiasa belajar dan belajar. Nah, ini adalah ciri khas ulama akhirat. Namun ulama akhirat fokus di pendidikan ilahiyah, bukan pendidikan duniawi. Walaupun sebenarnya beberapa pendidikan duniawi itu nanti akan disambungkan ke pendidikan akhirat. Jadi ada benang merah di mana seorang ulama itu beberapa mampu menyambung antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Walaupun sebenarnya hal itu bukan yang tidak semuanya mampu membaca itu semua, tapi ya itu adalah salah satu karakteristik, yaitu miskin ilmu di hadapan Tuhan, miskin ilmu di hadapan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Nabi Muhammad SAW, dan juga miskin di hadapan guru-guru mereka. Jadi mereka itu punya karakteristik demikian. Dan juga yang kedua adalah karakteristik miskin, kaya ya. Miskin sudah, karakter kayanya ini berada pada mereka itu tidak membutuhkan pemberian berupa harta yang berlebih. Artinya mereka itu menggunakan harta tidak berlebih, artinya mereka kaya ya. Mereka senantiasa kaya karena mereka tidak menggunakan harta yang terlalu banyak. Itu mereka sudah cukup untuk menjalani kehidupan. Jadi ketika ada seorang ulama yang diberikan harta atau sedekah dari para jamaahnya atau para orang lain yang menganggap bahwa sedekah dengan ulama adalah yang terbaik, nah kita bisa lihat apakah ulama itu menyalurkannya kembali ke orang lain yang membutuhkan. Itu artinya ulama itu adalah ulama kaya dalam segi harta, dia tidak membutuhkan harta itu, dia berikan lagi ke orang lain. Nah, ini adalah ciri ulama akhirat yang kedua. Jadi beda ya, kalau ada juga orang ulama yang dia menerima sodako tapi juga dia memakannya, tapi ulama akhirat cenderung memberikannya kembali kepada orang lain supaya tidak bagi mereka itu harta itu enggak ya sekedarnya saja, ya cukup aja, yang misalnya baju yang dipakai saja sudah cukup, sama makan sekali 2 hari mungkin seperti itu ya, tidur juga enak ya. Jadi mereka itu tidak penting sehat atau yang dasar-dasar aja ya, kebutuhan dasar aja, tidak berlebihan, keinginan yang berlebihan. Walaupun sebenarnya beberapa ulama menggunakan harta untuk beberapa hobinya, tapi itu biasanya ada ulama akhirat ini punya nilai pembelajaran di dalam penggunaan harta itu. Jadi
harta itu digunakan untuk pembelajaran atau memahami sesuatu yang sifatnya materialistik yang diberi dengan harta itu, sehingga itu bernilai pendidikan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Jadi penggunaan harta ini bisa disumbangkan lagi ke orang lain atau digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Jadi mereka ini kaya dan miskin dengan dua karakteristik ini ada di dalam diri mereka. Dan yang ketiga juga sebenarnya ada satu lagi, bahwa mereka itu tidak dipuji itu dengan pujian itu tidak melambung, terbang, melayang, dan dihina pun tidak melayang juga, tidak membuat mereka goyang gitu. Jadi mereka itu tetap dalam kondisi mereka, entah itu mereka dihina atau dicaci. Biasanya ulama lagi dipuji ya, dipuji, jadi mereka itu tidak sama seperti kadang-kadang ada ulama yang dia tidak terlalu biasa saja dengan harta begitu, misalnya tidak suka mana biasa aja enggak ya, tapi ada yang senang dipuji. Artinya mereka itu bisa dibilang menikmati pujian, bahwa mereka adalah orang cerdas, adalah orang yang paling berilmu, yang layak untuk ditanya. Nah ini sebenarnya bukan ulama akhirat. Ulama akhirat itu tidak terlalu peduli dengan pujian-pujian yang berlebihan, dan juga kadang juga hinaan orang lain itu kadang-kadang nggak ngaruh sama mereka itu ya. Mereka itu cenderung bagaimana supaya Tuhan itu ridho, dan mereka itu bisa dalam melaksanakan sesuatu dengan tenang dan tidak suka berurusan dengan urusan-urusan yang tidak ada hubungannya dengan keridhaan Tuhan. Jadi mereka itu cuman mencari bagaimana Tuhan itu senang. Jadi kalau kita senang atau kita menghina itu kadang mereka itu terlalu mengabaikan ya. Artinya mereka nggak terlalu tertarik sama hal seperti itu, walaupun sebenarnya beberapa ulama juga terpancing dengan hinaan dan juga dengan pujian, tetapi mungkin beberapa juga ada yang mampu mengontrol dan tidak terlalu peduli. Nah yang paling tinggi adalah yang tidak ngaruh sedikit pujian dan hinaan orang lain, dan biasa saja, dan mereka selalu senantiasa belajar dari orang lain dan juga memberi kebaikan-kebaikan berupa harta dan segala macamnya yang mencari keridhaan Tuhan. Dan ulama yang bukan akhirat, atau ulama yang kebalikannya, ulama yang bukan ulama akhirat atau ulama dunia, mereka sedang dipuji, mereka senang dibilang mereka adalah orang cerdas, dan mereka mungkin tidak suka harta, mereka cenderung kelihatan sederhana. Kalau mereka ingin dibilang mereka adalah orang yang tawadu, atau orang yang ya pokoknya agamis sekali gitu ya, tapi di dalam hati mereka adalah senang dengan pujian orang lain, sehingga ini merusak sekali nilai-nilai bahwa mereka mencari kesenangan, mereka mensekutukan Allah dalam ibadah mereka. Nah ini yang sangat berbahaya sekali, mencari pujian manusia sebenarnya ya. Walaupun sebenarnya kita tidak, kadang-kadang berusaha untuk tidak membuat manusia membenci kita supaya tercipta ketentraman, tapi terkadang pujian pasti akan muncul. Nah itu menjadi ujian bagi para ulama-ulama yang turun di medan dakwah, sehingga mereka akan menerima pujian-pujian bahwa mereka adalah orang baik. Dan kadang-kadang juga ada ujian lain, yang ada orang yang menghina mereka, dan mereka, apakah mereka itu bisa bertahan dengan hinaan itu, nanti itu akan jadi penyeimbang. Apakah mereka itu benar-benar biasa saja dengan hinaan dan pujian gitu. Jadi ujiannya itu ketika sudah berada di masyarakat, bisa dengan pujian juga dengan hinaan. Jadi bagaimana mereka menanggapinya itu
apakah ada perubahan atau tidak, itu bisa dilihat bahwa apakah mereka ulama akhirat atau ulama dunia. Karena ilmunya itu sebenarnya tidak penting apa yang maksudnya untuk mengukur mereka itu ulama akhirat, karena ulama itu udah pasti berilmu ya, nggak mungkin tidak berilmu. Nanti melihat apakah dia ulama akhiratnya, dan bukannya itu lihat apa bagaimana ketika dia menghadapi orang yang memperlakukan ulama itu, apakah dia dengan pujian dia terbang, atau dengan hinaan dia bisa bersikap biasa saja dan tetap menghormati orang lain dengan pendapatnya. Apakah dia ketika diberi sedekah dia memberikan lagi ke orang lain atau menggunakan untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan masyarakat, dan dia tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya foya-foya dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti kita lihat ketika dia sudah memegang amanah-amanah di masyarakat. Dan ulama memang tapi bukan berarti kita harus menjelekkan ulama-ulama yang dunia secara terang-terangan, tapi kita harus mengenali mereka dan menasihati mereka di dalam ketersembunyian dan kehormatan mereka sebagai ulama yang berilmu. Walaupun itu kan mereka tetap punya ilmu yang diajarkan ke masyarakat. Mungkin dari salah satu muridnya akan ada yang jadi penolong bagi ulama itu. Jadi kita jangan jadikan bahwa konten ini sebagai untuk menyalahkan dan menjelek-jelekan ulama lain. Jadi terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.